Selamat pagi Bapak, Ibu. Selamat pagi Pak. Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Deandris Azel Telombanua. Saya dari Prodi S1 Keperawatan Universitas Harimutara Indonesia. Saya ditugaskan untuk melakukan penyuluhan mengenai tentang kanker ovarium. Sebelumnya, tujuan umum dari penyuluhan ini yaitu diharapkan Bapak dan Ibu bisa memahami tentang kanker ovarium stadium 3. Dan tujuan khususnya yaitu diharapkan Bapak dan Ibu bisa memahami tentang pengertian kanker ovarium, faktor risiko kanker ovarium, jenis kanker stadium 3, pengobatan yang terdiri dari operasi histerektomi dan efek samping kemoterapi, dan juga persiapan menjelang ajal. Itu untuk hal-hal yang kemungkinan terjadi jika menjelang ajal. Jadi sebelum kita mulai penyuluhannya Bapak Ibu, menurut Bapak dan Ibu, apa yang Bapak dan Ibu ketahui tentang kanker ovarium? Kepada Ibu dipersilakan. Kanker ovarium adalah penyakit pembunuh wanita. Bapak Ibu, langsung saja kita mulai penyuluhannya ya. Silakan diperhatikan, dicermati, dan semoga dapat bermanfaat. Mari kita mulai ya Bapak dan Ibu. Kita mulai dari pengertian kanker ovarium. Kanker ovarium merupakan kanker yang muncul di jaringan indung telur. Kanker ovarium lebih sering terjadi pada wanita pasca menopause. Hingga saat ini, penyebab terjadinya kanker ovarium belum diketahui dengan pasti. Namun kanker ovarium lebih sering terjadi pada wanita lanjut usia atau lansia dan wanita yang memiliki keluarga dengan riwayat kanker ovarium. Kanker ovarium terdeteksi pada stadium awal lebih mudah untuk diobati dibandingkan kanker ovarium yang baru terdeteksi setelah masuk di stadium lanjut. Oleh karena itu, penting untuk melakukan pemeriksaan berkala ke dokter kandungan setelah menopause. Apabila kanker telah mencapai stadium 3, ini artinya sel kanker telah menyebar menuju kelenjar getah bening atau rongga perut. Penanganan untuk stadium ini masih sama dengan stadium sebelumnya, yaitu dengan operasi dan kemoterapi. Faktor resiko pertama yaitu mutasi gen yang diwariskan. Sebagian kecil kanker ovarium disebabkan mutasi gen yang diwariskan. Gen yang diketahui meningkatkan resiko kanker ovarium disebut gen kanker payudara atau BRCA1 dan gen kanker payudara atau BRCA2. Gen ini awalnya diidentifikasi dengan dalam keluarga dengan beberapa kasus kanker payudara. Mutasi ini juga meningkatkan resiko kanker ovarium secara signifikan. Yang kedua, riwayat keluarga dengan kanker ovarium. Kanker ovarium juga bisa diturunkan dari keluarga. Maka resiko ibu untuk mengidap kanker ovarium meningkat jika ibu memiliki saudara perempuan atau anak perempuan yang pernah mengalami kanker ovarium. Yang ketiga, terdiagnosis menderita kanker jenis lain sebelumnya. Jika ibu telah terdiagnosis seperti kanker payudara atau kanker usus besar, maka itu juga bisa membuat resiko ibu bisa terkena kanker ovarium. Yang keempat, bertambahnya usia. Resiko kanker ovarium akan meningkat sejalan dengan usia yang ibu miliki sekarang. Kanker ovarium paling sering berkembang setelah masa menopause. Meskipun dapat terjadi pada perempuan di semua tahapan usia, umumnya jarang terjadi pada perempuan di bawah usia 40 tahun. Separuh dari kasus kanker ovarium ditemukan pada perempuan di usia 63 tahun atau lebih tua. Yang kelima, belum pernah hamil. Riwayat reproduktif ibu juga mempengaruhi resiko kanker indung telur. Perempuan yang sudah pernah hamil sebelum usia 26 tahun memiliki resiko kanker indung telur lebih rendah daripada perempuan yang belum pernah hamil. Resikonya terus menurun dengan setiap kehamilan yang berjalan lancar hingga persalinan. Perempuan yang pertama kali memiliki kehamilan penuh setelah usia 35 atau tidak pernah hamil memiliki resiko indung telur
memiliki risiko kanker indung telur yang lebih tinggi. Menyusui juga membuat kanker ovarium ini lebih rendah lagi. Yang keenam, terapi kesuburan. Perempuan yang pernah menggunakan obat kesuburan, clomipene citrate atau clomid, selama 1 tahun lebih kemungkinan bisa meningkatkan risiko tumor indung telur. Sekarang jenis kanker ovarium. Stadium 3. Kanker ovarium stadium 3 itu sudah menyebar jauh dari indung telur. Pada stadium 3, kanker ovarium terdapat di salah satu atau kedua ovarium. Pada fase ini, kanker telah menyebar di luar panggul, ke dalam rongga perut, atau kelenjar getah bening dan di sekitarnya. Tak hanya itu, bila telah menyebar ke permukaan hati, maka kanker ovarium pun termasuk stadium 3. Wanita yang sudah didiagnosis memiliki kanker ovarium stadium 3, tingkat harapan hidupnya dalam 5 tahun yaitu sekitar 39-59%. Baik, kita mulai saja. Kanker ovarium itu dikelompokkan menjadi 3, yaitu stadium 3A. Stadium 3A telah menyebar ke panggul dan kelenjar getah bening di belakang perut Anda. Stadium 3B. Di lapisan perut Anda terdapat pertumbuhan kanker berukuran kurang atau sama dengan dari 2 cm. Tingkat harapan hidup pada stadium ini sekitar 52%. Dan yang ketiga, stadium 3C. Pada stadium 3C, kanker telah menyebar jauh hingga ke kelenjar getah bening di perut. Kanker ovarium stadium C sudah menyebar keluar panggul. Dan pada stadium 3C, kanker ada di salah satu atau kedua ovarium dan telah menyebar keluar panggul. Kanker juga terdapat di lapisan perut dengan ukuran diameter lebih dari 2 cm. Pengobatannya yaitu pertama, operasi histerektomi. Operasi histerektomi adalah prosedur pembedahan yang dilakukan untuk mengangkat rahim atau uterus pada wanita yang mengalami penyakit tertentu. Setelah prosedur pembedahan ini, seorang wanita tidak akan mengalami menstruasi lagi sehingga tidak dapat hamil. Jadi sekarang langkah-langkah. Histerektomi umumnya dilakukan dengan bius umum atau total, sehingga Anda akan tertidur dan tidak mengingat atau merasakan apa-apa selama pembedahan dilakukan. Prosedur ini biasa berlangsung selama 1-2 jam. Secara umum, langkah-langkah histerektomi meliputi: pertama, pengosongan kandung kemih dengan memasang kateter atau selang urin. Kateter ini akan terus dipasang selama operasi dan beberapa saat setelahnya. Yang kedua, dokter kemudian membersihkan vagina dan perut Anda dengan cairan steril. Dan yang ketiga, dokter lalu membuat sayatan untuk mengangkat rahim Anda atau ovarium. Teknik operasi dan jenis sayatan ini bisa berbeda-beda sesuai dengan jenis histerektomi yang Anda jalani. Contohnya, histerektomi abdominal, histerektomi vaginal, atau histerektomi laparoskopi. Dan hal-hal yang bisa ibu lakukan di rumah untuk mempercepat penyembuhan setelah operasi histerektomi yaitu: pertama, beristirahat yang cukup; kedua, aktif bergerak; ketiga, jangan melakukan aktivitas berat; keempat, menunda aktivitas seksual; kelima, memakai pembalut untuk pasien operasi histerektomi vaginal; keenam, perhatikan durasi pemulihan. Dan ada juga resikonya, Bu, seperti pendarahan hebat, infeksi, dan terbentuknya gumpalan darah, dan banyak resikonya. Dan juga sumbatan pada usus juga bisa terjadi. Yang kedua, kemoterapi. Ini adalah pengobatan kedua. Kemoterapi diberikan langsung ke dalam rongga perut dan diikuti oleh kemoterapi yang diberikan melalui vena selama 6 hingga 8 bulan. Kemoterapi merupakan pengobatan kanker yang efektif. Terbukti telah menyelamatkan jutaan jiwa.
Namun, kemoterapi memiliki efek samping yang tidak kecil. Sulit untuk memprediksi seberapa seseorang akan mengalami efek samping dari kemoterapi, sebab tiap orang memiliki reaksi yang berbeda terhadap pengobatan tersebut. Efek samping kemoterapi muncul karena obat-obatan tersebut tidak memiliki kemampuan membedakan sel kanker yang berkembang pesat secara abnormal dengan sel sehat yang secara normal juga memiliki perkembangan pesat. Misalnya sel darah, sel kulit, serta sel-sel yang ada di dalam perut akan mengalami efek negatif akibat kemoterapi. Berikut efek samping dari kemoterapi. Pertama, rambut rontok, nyeri, kehilangan nafsu makan, mulut terasa asam atau pahit, mual dan muntah, sesak nafas dan kelainan detak jantung akibat anemia, kulit kering dan terasa perih. Perdarahan seperti mudah memar, gusi berdarah dan mimisan. Sering terkena infeksi, sulit tidur, gangguan psikologi seperti depresi, stres, dan cemas, gairah seksual menurun dan gangguan kesuburan, rasa lelah dan lemas sepanjang hari, konstipasi atau diare, dan sariawan. Yang penting untuk diketahui, efek samping kemoterapi tersebut akan hilang setelah pengobatan selesai. Dan ada juga pengobatan ketiga, yaitu operasi debulking. Operasi debulking dilakukan untuk mengangkat kanker sebanyak mungkin. Setelah pulih dari operasi, Anda akan menjalani kemoterapi yang disebut kemoterapi adjuvan untuk mengurangi resiko kembalinya kanker. Dan persiapan menjelang ajal atau menjelang hal-hal yang kemungkinan terjadi, seperti contohnya kematian. Persiapannya, kita harus melakukan persiapan dengan menjamin privasi. Kita menanyakan apakah ada orang yang akan menemaninya sebelum kita memberitahu informasinya. Dan yang kedua, mencari tahu seberapa banyak informasi yang sudah dimiliki pasien. Dan yang ketiga, mencari tahu seberapa banyakkah informasi yang ingin diketahui. Dan yang keempat, berbagi informasi atau membagikan informasi tentang keadaannya jika dia akan menjelang ajalnya atau tidak ada harapan lagi. Dan yang kelima, menanggapi perasaan pasien ketika mengetahui apa yang sedang terjadi dalam dirinya saat ini. Dan yang keenam atau yang terakhir, perencanaan tindak lanjut. Perencanaan dan tindak lanjut. Pada titik ini juga Anda harus perlu kami harus mensintesis rasa kekhawatiran pasien dan isu-isu medis ke dalam rencana konkret yang dapat dilakukan dalam rencana perawatan pasien. Jadi kami akan melakukan langkah demi langkah dan memberikan penjelasan kepada pasien apa aja yang harus dilakukan menjelang ajalnya jika kemungkinan terjadi. Jadi sekian dari penyuluhan saya, Bu. Semoga ini dapat bermanfaat bagi Ibu dan semoga Ibu bisa sehat, ada mukjizat dari Tuhan dan bisa di-share ke keluarganya yang lain. Semoga dapat bermanfaat ya, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Bu. Pak, terima kasih juga. Baik, Bu, apakah ada pertanyaan? Apakah makanan yang cocok ataupun tidak cocok kepada saya? Berarti makanan yang cocok dan tidak cocok ya, Bu ya, atau makanan yang recommended dan yang dihindari untuk pasien kanker seperti Ibu. Makanan yang cocok kepada Ibu yaitu sayuran seperti tomat, wortel, kacang polong, labu, dan lobak untuk vitamin dan serat. Dan ada juga seperti sayuran seperti brokoli, kembang kol, dan kubis yang mengandung bahan kimia tanaman yang dapat mengubah estrogen buruk menjadi estrogen yang baik, dan karenanya mengurangi risiko kanker serta risiko kambuh. Dan juga ada asparagus dan Brussels sprout untuk antioksidan mereka yang kaya. Setelah itu labu pahit untuk menurunkan kadar gula darah. Dan setelah itu sayuran berdaun hijau untuk di kalsium dan zat besi. Selanjutnya ada buah-buahan seperti jeruk. Itu dapat menyediakan vitamin C
Terus ada pisang, kiwi, persik, mangga, pir, dan stroberi untuk vitamin dan serat. Dan juga bisa avocado, jambu biji, aprikot, buah ara, plum, dan kismis untuk energi. Selanjutnya ada protein, yaitu daging tanpa lemak, ikan, unggas, telur, tahu, dan takwa. Bisa juga produk susu, kacang kering, dies, dan buncis. Dan ada juga makanan ikan dan kedelai, atau terutama baik untuk pasien kanker prostat. Kan kalau ibu kan kanker ovarium, jadi ya bisa juga dikonsumsi. Dan karbohidrat seperti nasi, mie, sapati, roti gandum, dan pasta juga bisa. Kerupuk gandum utuh, gandum, jagung, kentang, kacang-kacang, dan produk susu dan madu dikonsumsi dalam jumlah sedang karena sifat antibakteri dan anti jamurnya yang dapat membantu mencegah infeksi. Dan yang makanan yang harus dihindari pasien kanker, yaitu daging yang digoreng, dipanggang, dibakar, karena mengoleskan protein hewani ke panas tinggi, menciptakan produk sampingan karsinogenik yang disebut heterosilik amines. Yang kedua, asupan garam, gula, dan makanan berminyak berlebihan. Ingat ya Bu. Dan juga daging merah dan daging olahan seperti bacon, ham, dan sosis. Dan juga makanan yang diawetkan seperti acar, selai, kiamshe atau asin hijau asin, dan telur abad karena mengandung nitrit yang bersifat karsinogenik. Dan yang terakhir, minimalkan alkohol. Selain itu, pasien kanker harus menghindari asupan suplemen vitamin yang berlebihan karena mereka bertindak sebagai antioksidan dan dapat mengganggu kemoterapi ketika diambil dalam dosis besar. Baik, terima kasih. Terima kasih Pak, jawabannya saya mengerti. Apakah ada pertanyaan lagi Pak, Bu? Tidak, Pak. Berarti Bapak dan Ibu sudah mengerti kan? Saya sangat mengerti, Pak. Ini dapat membuka pemahaman kami tentang penyakit istri saya. Baik, kalau begitu langsung saja saya akan memberikan kesimpulan kepada Bapak dan Ibu. Jadi kesimpulannya yaitu, karena Ibu sudah berada di kanker stadium 3 atau bisa dibilang kanker stadium akhir, saya ingin menganjurkan kepada Ibu agar melakukan pengobatan operasi histrektomi ataupun kemoterapi. Tapi saran saya kepada Ibu agar melakukan operasi histrektomi. Dan saya ingin Ibu disiplin melakukan semua pengobatannya dan mengikuti semua anjuran dokter. Dan melakukan hidup bersih dan sehat seperti pola makan, seperti aktivitas, dan semoga Ibu bisa lebih sehat lagi, dan aku harap Ibu bisa melakukan semua kehidupan Ibu sehari-hari dengan sehat. Jadi Bu, saya harap Ibu selalu sehat dan tetap disiplin dan tetap semangat dalam menjalani semua perawatan Ibu ke depannya. Terima kasih. Baik, Pak. Terima kasih kesimpulannya. Sebelum saya tutup, saya ingin memberikan leaflet kepada Ibu dan Bapak untuk dijadikan sebagai pelajaran, dan jika lupa leaflet ini bisa kembali dibaca jika ada sesuatu yang ingin diketahui tentang kanker ovarium stadium 3, dan bisa disebarkan atau di-share ke keluarga Bapak Ibu yang lain. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih leafletnya. Saya akan men-share-nya kepada anggota keluarga saya yang lain. Begitu, saya permisi dulu ya Pak, Bu. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Saya permisi dulu, sampai jumpa. Sampai ketemu, Pak. Selamat pagi.